Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang hari ini, kita lanjutkan ya materi tentang difraksi, yaitu bagian yang kedua, yaitu difraksi pada berbagai celah. Ya, nanti kita mulai dari difraksi oleh celah tunggal, celah ganda, gitu ya. Terus yang terakhir adalah multi celah ya, celah banyak. Gitu. Oke, langsung aja saya share screen. Oh ya, minta tolong dicat ulang ya buat yang ini kayaknya banyak yang baru join ini ya. Minta minta tolong dicat ulang ininya apa itu. Oke, terima kasih. Bagi yang baru datang segera absen ya biar nanti nggak lupa. Ya, lihat di chat Zoom kodenya ya. Oke. Ya, langsung aja saya share screen. Oke. Udah ini ya, udah kelihatan di ini ya. Lihat di monitor ya. Di monitor sudah nampak? Di monitor kalian? Slide PPT saya? Mohon konfirmasinya. Sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas konfirmasinya. Oke, bentar. Harusnya halaman pertama nih ya, slide halaman pertama. Oke, bentar. Ini. Ya, ini ya. Jadi tadi seperti yang tadi saya singgung ya, nanti yang akan saya bahas ini adalah difraksi cahaya ya pada berbagai celah. Mulai dari yang pertama itu adalah celah tunggal atau single slit. Ya, terus nanti kemudian adalah celah ganda atau double slit. Dan yang terakhir nanti adalah celah banyak ya, atau multi slide. Multi slit maksud saya. Maaf, celah slit. Ya, kita mulai yang pertama dulu ya. Jadi apa? Difraksi cahaya pada celah tunggal. Nah, ini ya. Ini bentuk celahnya kayak gini nih ya. Dengan apa ini? Tinggi celahnya ini apa ini? L nggak kelihatan ini ya. L barangkali ya. Terus lebar celahnya ini B gitu ya. Ini sumber cahayanya itu S gitu ya. Nah, itu ya. Terus ini kita ini ya, kita apa? Kita tuliskan ini ya parameter-parameter dari celahnya ini ya. Ya, jadi benar ya. Jadi ini misalkan pusat celah ya kita jadikan sebagai pusat koordinat ini ya. Jadi celahnya ini berada di koordinat YZ ini ya. Berada di koordinat YZ ya. Terus apa? Ukuran-ukurannya ya. Jadi tinggi ya. Jadi posisi tingginya mulai dari min setengah L sampai setengah L gitu ya. Kemudian lebarnya mulai dari posisi min setengah B sampai setengah B gitu ya. Nah, itu. Tuh, nanti ini ya, ini adalah contoh pola perincinya pada ini ya, pada layar ya. Pada layar atau pada ininya, pada apa namanya? Ya kalau pakai sensor ya pada sensor ya. Wajar lah katakanlah gitu ya. Ini kalau cahaya putih ya, ini kalau cahaya merah. Ini seperti itu ya. Nah, nanti dalam analisa celah itu nanti kita bagi ya dibagi dalam arti membagi secara hayal ya, bukan membagi dalam arti yang sebenarnya ya.
Jadi dibagi secara matematis gitu ya, secara matematis ya. Jadi hanya dalam analisa saja ya. Jadi kita bagi menjadi elemen-elemen lah gitu ya kalau bahasa kalkulusnya itu ya. Jadi elemen-elemen garis ya, yaitu ini kan BZ per L yang sejajar dengan sumbu Y gitu. Ya, kemudian seperti yang kita singgung kemarin ya, nanti pada difraksi ya, biasanya kita gunakan ini ya, selalu muncul ini fungsi zing tadi ya, fungsi zing kemarin ya. Fungsi zing itu adalah sin sudut dibagi sudutnya ya, fungsi zing ya, kuadrat. Kalau intensitas kuadrat gitu ya, intensitas soalnya ya. Jadi ini I0 di intensitas di pusat ya, tadi titik pusat ya di tengah-tengah dari celah pada layar gitu ya. Terus ini theta ini pada berbagai sudut ya. Di mana besaran beta seperti yang kita bahas Kamis lalu ya. Beta itu sama dengan KB per 2 sin theta. Di mana B itu adalah lebar celah ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada nilai ekstrim ya. Nilai ekstrim terjadi bila ini DI turunannya ya. DI per theta itu sama dengan 0. Nilai ekstrim itu maksudnya itu kayak di kalkulus itu ya, nilai maksimum gitu ya. Ya, jadi nanti biar nggak salah paham, pengertian nilai ekstrim itu nilai maksimum ya. Kayak di matematika lah gitu ya, nilai maksimum dari ininya. Dan di matematika kan nilai ekstrim itu kan nilai maksimum atau nilai minimum gitu ya. Nah, itu kan turunannya kan 0 gitu ya. Turunan dari fungsinya itu 0 ya. Nah, itu jadi gitu. Jadi kita mau nyari itu ya, berarti turunan dari I ini 0 ya. Maka turunan dari zing ini tadi ya. Turunan dari fungsi zing nanti sama dengan ini gitu ya. Nah, ini. Nah, kita nanti akan cari ya terjadi pada beta berapa saja. Gitu ya. Nah, coba kita lihat. Ini akan 0 gitu ya. Jika ini kan bisa jadi ini kan bahwa sin ini kan ini 0 ya. Jadi ada dua kemungkinan. Yang ini 0 atau yang ini 0 gitu ya. Jadi ada dua suku ini yang menentukan ya. Bisa suku bukan suku, maaf. Ada dua faktor ya, ada dua faktor ya. Faktor sin beta sama dengan 0 atau yang dalam kurung ini ya. Beta cos beta dikurangi sin beta yang sama dengan 0. Jadi itu ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, kalau sin beta sama dengan 0 berarti kan jawabannya nanti kan bisa beta plus pi plus 2 pi dan seterusnya. Pokoknya kelipatan dari pi ya. Kelipatan dari pi gitu ya. Kemudian kalau kondisi kedua, kalau yang dalam kurung ini 0 berarti kan ini b cos beta dikurangi sin beta sama dengan 0. Atau itu bisa kita putar-putar ya. Jadi nanti kan bisa dipindah-pindah ya. Pokoknya nanti prinsipnya itu artinya sin beta dibagi cos beta sama dengan beta atau tangan beta ya. Nah itu. Ya, jadi kalau memenuhi tangan beta sama dengan beta itu juga akan terjadi nilai ekstrim juga. Nah, cuma kalau yang pertama kan langsung ketemu ya. Yang kedua ini yang harus kita analisa lebih lanjut ya, soalnya nggak sesederhana yang pertama tadi. Nah, ini. Jadi nanti ini ya. Jadi kita analisa menggunakan dua fungsi. Ini adalah fungsi tangan ini ya. Ini kan fungsi tangan ini. Ini yang melengkung ini fungsi tangan. Fungsi tangan kan ini ya. Terus ini fungsi betanya kan, garis lurus kan ini ya, beta ini. Kan ada dua fungsi itu ya. Inilah. Ada fungsi tangan, ada fungsi beta. Jadi titik potong ya. Titik potong antara tangan beta sama beta. Nah, ini titik potongnya itu. Nah, ini titik potongnya di mana aja ini ya? Di sini satu,
Sini ya 1, lalu di sini kan 2, di sini 3 ini ya. Nah, dan seterusnya ya. Ya, jadi otomatis kalau seperti ini ya penyelesaiannya menggunakan komputer ya, numerik ini ya, menggunakan metode numerik pakai komputer ini ya. Jadi betanya nanti ini misal ini ya di sini ya. Nih jawabannya ya, bisa ini ya, plus maupun minus. Ya, yang ini merupakan intensitas maksimum. Jadi ini ya. Jadi di titik ini merupakan intensitas maksimum ini sini. Sini ini yang plus ya. Yang minus berarti kan ke sana ya. Yang ke sana ini minus. Oke. Jadi ini merupakan apa? Intensitas maksimum. Oke. Jadi nanti ini jadinya ini ya, ini. Yang dimaksud intensitas maksimum ini itu adalah yang ini ya, ini. Ini maksimum 1, nanti ini maksimum 2. Ini yang negatif ya ini. Maaf. Maksimum 1, ini maksimum 2, nanti ada maksimum 3 kecil ini ya. Ya, jadi maksimum pusat ini. Puncak lagi, tapi makin ke tepi makin kecil puncaknya. Ini ke arah positif, yang ini negatif gitu ya. Ini yang dimaksud dengan tadi tuh. Ini ya, ini kan plus minus ini ya. Plus minus ini kan berarti ya. Ya di situ. Nah, itu ya. Terus minimumnya di sini nanti di P, 2P tadi itu ya. Jadi saya ulangi lagi penjelasannya itu. Nah, ini ya, kan tadi kan ini ya menghasilkan nilai ekstrim. Nah, ini. Jadi yang ini yang sin beta sama dengan 0, yang jawabannya itu beta ini adalah nilai minimum ini ya, nilai ekstrim minimum ini, nilai ekstrim minimum. Yang kedua ini merupakan apa? Nilai ekstrim maksimum ya. Jadi ini puncaknya, ini lembahnya gitu ya. Nah, ini kan lembahnya kan ini kan lembah, nanti kita lembah lagi ya. Yang plus ini yang negatif ini lembah. Jadi itu ini ya, ini fungsi zinc-nya ini tadi ya, fungsi zinc-nya itu. Ya, jadi nanti ada ini ya, ini perinci pusat ini ya. Ini perinci tepinya ini ya. Makin ke tepi makin kecil ini ya puncaknya ini. Ini ya, ini kalau disajikan menggunakan komputer ya. Nggak tahu ini menggunakan apa ya, biasanya menggunakan MATLAB ini ya. Jadi kayak gini bentuknya. Atau kalau digambarkan kayak gini ya ini. Ini puncaknya ini ya. Puncak perincinya ini. Puncak perinci pusat ini. Ini perinci pertama, perinci kedua terus ya. Nah, itu tuh ya. Jadi pola perincinya dari hasil difraksi oleh celah tunggal tadi ya. Jadi celah tunggal itu ya. Oke, terus berikutnya adalah menentukan lebar celah dengan difraksi Fraunhofer. Oke. Jadi dengan menggunakan pola Vinci ya dari difraksi Fraunhofer itu nanti bisa digunakan untuk menghitung lebar celahnya ya. Lebar celah yang menghasilkan difraksi tadi itu. Nah, tadi kan ini kan ya namanya apa? Intensitas minimum tadi ya. Pokoknya yang sin itu minimum ya. Yang tadi tangan beta sama beta itu menghasilkan puncak Vinci. Nah, ini nanti ini ya. Nanti ini sama dengan 0 betanya kan ini nanti ya. Nah, cuma nanti fungsi sin diganti dengan fungsi tangan. Nah, ini kenapa kok fungsi sin ini loh. Kalau kalian cermati ini kan ini ya fungsi sin. Ini kan harusnya kan menggunakan sin. Tapi nanti dalam perhitungan fungsi sin ini diganti fungsi tangan. Kenapa? Alasannya karena satu sudutnya kecil. Jadi fungsi sin theta itu mendekati tangan theta kalau sudutnya kecil ya. Biasanya di fraksi itu kan pada sudut kecil jadi berlaku itu.
Terus yang kedua, tangan itu lebih gampang dilakukan pengukuran daripada sin. Kenapa? Karena tangan kan tidak melibatkan sisi miring. Sisi miring itu kan jalan sinarnya ini kan ya. Nah, itu kenapa kok pertimbangannya diganti dengan tangan ini ya. Jadi ini. Betul ya pertimbangannya itu. Jadi maksud saya itu sin theta di sini nanti diganti dengan tan theta ya. Jadi kalau tangan perhatikan ini aja kan Z dibagi F ini nanti. Nah itu. Jadi tidak perlu ngitung ini sisi miring ya. Kan bisa juga sih pakai Pitagoras kan itu ya. Tapi itu nanti yang terjadi itu nggak akan ini, nggak akan beda jauh ya. Bahkan boleh dikatakan hampir sama. Karena sudutnya sangat kecil. Nah kemudian ini kan posisi fringe gelap atau intensitas minimum berarti kan tadi ya lembah tadi ya terhadap intensitas maksimum pusat. Nah dari sini nanti ini bahwa Zm ya sama dengan M lambda F. Nah, ini bisa diukur langsung ya. Ini bisa diukur langsung pada layar ini Zm ini kan dari pusat ini ya. Dari Zm itu. Nah itu ya. Jadi nanti dari Zm nanti kan kalau Zm tahu kan nanti kita bisa ngitung B-nya ya. Nanti kita bisa ngitung B-nya itu. Jadi ini adalah salah satu ya, salah satu penggunaan dari difraksi ya. Jadi difraksi itu kan sebetulnya lebar celahnya itu kan ukurannya kecil banget gitu ya. Jadi cara pengukurannya ya menggunakan ini ya, menggunakan pola fringe. Jadi yang diukur itu fringe-nya. Kalau celahnya kan ukurannya kecil gitu ya. Jadi nggak bisa diukur. Ya sama seperti kalau di ini ya, di zat padat. Di zat padat itu kan kita pengen ngukur misalkan ya jarak apa ya, jarak antar atom, zat padat ya, jarak antar atom atau jarak antar atau istilahnya lebar gizi ya, lebar gizi di dalam kristal ya, kristal zat padat itu kan kita nggak bisa ngukur secara langsung karena ukurannya itu sangat kecil. Lalu apa yang diukur? Ya difraksinya. Pola difraksi yang dihasilkan oleh kisi-kisi ya atau jarak-jarak antar atom di dalam zat padat itu. Pola difraksinya. Cuma nanti yang didifraksikan oleh zat padat bukan cahaya, tapi apa? Yang didifraksikan yaitu sinar X ya. Sinar X ya. Itu. Prinsipnya sama kayak ini ya. Jadi kalau di zat padat yang didifraksikan itu kan sinar X. Jadi dengan melihat pola fringe dari sinar X-nya, kita bisa menentukan ini lebar kisinya atau jarak antar atomnya gitu ya. Nah, tapi kalau di cahaya ya lebar celahnya gitu ya. Lebar celah itu kan lebar kisi kalau di zat padat itu. Itu salah satu ya. Salah satu penerapan dari difraksi. Oke, itu. Pak, maaf, Ya, silakan. Ada pertanyaan barangkali. mungkin saya kurang perhatikan. Ya, Betanya silakan. itu yang mana ya, Pak? Sudut beta. Kalau di gambar. Ya. Beta itu sebetulnya bukan sudut ya. Yang sudut itu theta. Ya, saya Oh ulang lagi. iya. Beta itu bukan sudut. Coba ya, saya coba balik lagi ya. Biar nanti kalian nggak bingung. Beta sama theta itu beda ya. Coba saya balik lagi biar nggak bingung. Ini loh, awalnya itu gini ceritanya gitu ya. Ya, jadi beta itu eh, ini loh. Beta itu ini ya. Nah, ini. Ya. Jadi yang sudut itu theta. Theta itu sudut ya. Tadi kan sudah dijelaskan tadi ya. Jadi yang Ya, sudut itu theta. Beta itu definisinya ini. Beta itu sama dengan KB per 2 sin theta. Atau kalau kita bisa katakan beta itu kayak apa ya? Kayak
kayak konstanta perambatan gitu loh. Konstanta perambatan cahaya itu ya. K itu ya. K itu apa? 2 pi per lambda kayak gitu loh, semacam itu loh ya. Ya, jadi setara dengan itulah, gitu. Kayak setara dengan konstanta perambatannya itu ya. Nilai ya, nilai. Atau lebih tepatnya beta itu ini loh. Kalian tahu kan mungkin kalian tahu ini ya. Mungkin ini saya jelasin. Kalian tahu kan persamaan gelombang ya. Bentar, ya nanti jelas bedanya antara beta sama theta ya. Tahu kan persamaan gelombang ya. Gimana persamaan ini kan persamaan gelombang yang kita bahas sebelumnya itu kan misalkan apa? Misalkan persamaan gelombangnya itu ini misalkan ya. Y ya. Y sama dengan Y itu simpangan ya. Simpangan gelombang ya. Y sama dengan A gitu ya. Y sama dengan A amplitudo ya. Y sama dengan A amplitudo sin ya Kx gitu ya. Misalkan gitu ya. Kx minus omega T. Nah, tahu kan itu ya. Jadi Y itu simpangan gelombang arah Y ya. Gelombangnya itu getaran gelombangnya arah Y. Terus gelombangnya merambat dalam sumbu X ya. Jadi Y sama dengan sin apa? Y sama dengan A ya. A sin dalam kurung apa? Kx minus omega T kan itu. Lah beta itu yang dimaksud beta itu. Kx min omega T itu. Apa ya istilahnya itu? Kx min omega itu namanya apa? Namanya sih sudut fase gelombang ya. Sudut fase gelombang lah lebih tepatnya ya. Itu loh. Ya, jadi beta itu Kx min omega T. Berarti kan K itu kan konstanta propagasi. Ya, X itu kan variabel ruangnya. Terus omega itu kan frekuensi sudutnya ya. T kan waktu gitu. Itu. Jadi bukan tetanya ya. Bukan kalau teta di sini kan sudut ini kan, sudut difraksinya ya. Itu. Jadi beta itu kaitannya dengan gelombangnya gitu ya. Bisa dimengerti itu. Iya, Pak. Oke, paham. Ya, mungkin penjelasannya gitu. Lanjut ya. Ini tadi sudah ya. Tadi kayaknya sudah sampai yang 2 celah tadi ya. Nah ini ya, sekarang lanjut ya. Double slit ya. Jadi ini celah double. Celah ganda lah kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, ini kalau kita lihat lebar celahnya B ya, masing-masing B ini ya. B ini kan lebar celahnya, ada 2 celah ini. Jadi ini parameternya di sini ya. Terus ada lagi AA itu jarak antara kedua celah ya. Ini A ini jarak antara kedua celah ini. Kayaknya tinggi celahnya kayak tadi ya, L barangkali ya. Ininya ini. Nah, ini sudutnya ada di theta tadi ya, theta itu sudutnya tadi ya. Nah, nanti pola free-nya seperti ini ya. Nah, kayak gini nih pola free-nya ya. Beda dengan yang tadi kan. Beda dengan yang tadi ya. Tadi kan kalau yang tunggal itu kan gini pola. Coba aja. Coba kalian cermati ini loh untuk pola free-nya yang warna merah ini ya. Bandingkan dengan yang tadi itu ya. Mana? Nah, kan beda dengan ini kan ya. Ya, ada perbedaan gitu ya. Coba mana? Oke, ya, kembali lagi sini. Oke, lanjut ini ya. Nah, ini sekarang ini analisanya ya. Nah, menggunakan cara yang sama dengan tadi ya. Jadi dibagi-bagi menjadi elemen-elemen tadi ya. Kayak di kalkulus gitu ya, elemen-elemen pengintegralan itu ya. Nah, cuma sekarang integralnya ada dua suku ya. Karena ada 2 celah gitu kan. Nah, ini kan celah yang pertama ya, dari minus B/2. Jadi sepertinya itu pusat integralnya ya, pusat perhitungannya ada di celah pertama ini ya. Ini kan celah pertama ini ya. Min B/2 sampai B/2. Celah keduanya ditambahi A kan. Nah, ini menyatakan jarak ini kan. Jarak celah kedua dari celah pertama. Sepertinya gitu ini.
Nah, sehingga nanti ini muncul fungsi zinc ini kan ya. Fungsi zinc ini, terus ada tambahan ini ya. Ada tambahan faktor ya, yang mengandung ini. Sin omega T minus KR sama ini. Sin omega T minus KR plus 2 alfa. Lalu nanti ini, seperti kemarin, ya, yang ITS kemarin ya, sin tambah sin gitu ya, nanti kan bisa diubah menjadi cos ini kan ya. Nah, ini nanti. Jadi di sini ada faktor alfa tadi ya. Bukan faktor sih. Ada variabel namanya alfa. Ya. Kalau tadi kan beta saja kan ya. Sekarang ada tambahan alfa. Nah, sehingga nanti hasilnya kayak ini nanti ini ya. Ya ini kan kalau ini kan dalam amplitudo atau dalam simpangan ya. Di dalam apa? Dalam intensitas, berarti kuadratnya ya. Kuadrat dari ini kan itu ya. Lalu di sini ada faktor alfa, selain ada faktor, maaf bukan faktor sih, variabel ya, maaf ya. Ada variabel alfa, ada variabel beta. Kalau tadi kan yang sudah kita bahas kan beta ya, sekarang untuk yang celah ganda ini ada alfa ya. Beta kan berkaitan dengan ini, B yaitu apa? Lebar celahnya. Nah, kalau alfa berkaitan dengan A itu apa? Jarak kedua celah. Jarak kedua celah. Nah, itu. Nah, nanti hasilnya ya seperti ini. Seperti ini nih ya. Ini membandingkan ya antara single dan double slit ya. Jadi yang ini single ya, yang ini single gitu ya. Yang ini double slit. Nah, nanti yang terjadi apa? Coba kira-kira kalian bisa melihat nggak perbedaan antara yang single sama double? Coba lihat gambar yang ini aja ya. Ada yang bisa mencermati nggak perbedaan antara ini kan single slit ya, celah tunggal ini celah. Garis-garis gelapnya Ya Pak benar, kalau yang double. benar sekali, benar sekali. Kalau kalian cermati, yang double kan masih setiap rinci terbagi-bagi ada rinci. Jadi gini, setiap rinci yang muncul terbagi lagi menjadi rinci-rinci. Jadi istilahnya apa? Rinci di dalam rinci gitu ya. Ini loh, kalau tunggal yang kita bahas tadi kan ini kan polanya. Nah, kalau ganda, setiap rinci ini terbagi lagi kayak inilah. Ini rinci pusat ya. Ini rinci tepi loh kan gini kan. Nah, kayak gitu. Coba lihat aja misalkan kayak gini loh. Nah, ini kayak gini loh. Inilah. Sekarang ini kan ini rinci pusat ya. Rinci pusat, ini rinci tepi satu ya. Tepi satu kanan, tepi satu kiri ya. Tepi dua kanan, tepi dua kiri. Lah kan rinci pusatnya terdiri dari banyak rinci kan. Tuh rinci-rinci, ya rinci. Begitu pula yang ini, cuma ini kan nggak kelihatan, kecil banget itu ya. Jadi ini kayak ini. Ini kan apa tepi satu ya, yang kanan kan terbagi-bagi ya itu. Lah itu apa ini? Kalau ini berapa ini? A-nya berarti ini 2,5. Berarti jarak kedua fringe-nya 2,5 ya. Ini B-nya 0,75. Ini nggak tahu satuan apa ini ya. 2,5 apa gitu ya bawahnya. Ini sepertinya A-nya sama semua ya. Ini jarak kedua fringe-nya sama 2,5. Yang beda kan di nilai B-nya ya. Ini B-nya 0,25 ya, berarti kecil ya. Ini 0,5, ini 0,75 lebih besar ya. Jadi ini yang tetap yang konstan jarak kedua fringe. Jadi ketika B-nya itu tambah kecil ya. Jadi ketika lebar celahnya itu mengecil ya, lebih sempit ya. Jadi lebar celahnya itu makin sempit. Nah, jumlah fringe-nya makin banyak.
di setiap ini ya, di setiap celahnya ya. Misalkan ini aja lah. Ini kan fringe-nya cukup lebar ya ternyata. Maaf kok fringe-nya lebar. Celahnya lebar ya. Lebar celahnya besar ya. Maka nanti nilai fringe-nya cuma sedikit ini. Berapa ini? Oh, ada 5 kan. Coba dibesarin dikit. Berapa ini? 7 ini. Satu. Ya 7 ini lebih besar lagi gitu ya. Jadi artinya kalau semakin sempit celahnya ya, maka nanti jumlah fringe di dalam fringe-nya ya, di dalam atau masuk fringe lah, saya sebutnya sub fringe ya. Jumlah sub fringe di dalam fringe-nya tambah banyak. Oke, gitu ya. Itu celah ganda. Nah, ini sebagai contoh ya, misalkan ini soal ya. Ini ya. Tuh berarti celah ganda ya. Long slit ya A-nya berapa ini 0, tadi satuannya milimeter lah. Coba kalian lihat aja. Kecil ya, milimeter ya ordernya ya. 0,1 lebih kecil dari milimeter. Panjang gelombangnya ini 589 titik nanometer ya. Apa yang ditanyakan? Diminta lebar celahnya. Jadi kita mau ngitung berapa lebar celahnya. Kalau jarak antar celahnya, jarak kedua celah ya, 0,1 meter, panjang gelombangnya itu ini ya, pakai cahaya natrium ya, 589, nanometer ya. Terus coba lihat ada total ya, total of 9 nero maksima. Jadi di maksimumnya. Biasanya yang penting di maksimumnya ya, biasanya kebanyakan di soal itu tanya ininya. Banyaknya fringe di ini ya, jumlah fringe di ini, di apa itu di tengah ya. Jadi biasanya yang penting itu yang ini ya. Yang ini biasanya nggak terlalu dipersoalkan kayaknya yang tepi-tepi itu ya. Biasanya yang lebih banyak dipersoalkan itu yang ini, yang di sini. Jadi di fringe pusat ada berapa sub fringe maksudnya gitu ya, gampangnya gitu. Ini kan ada 9 tadi ya. Berapa ini? 9 berarti ada 9 gitu. Jadi itu. Jadi nanti jawabnya itu pertama kita lihat dulu untuk celah tunggal. Ya, kalau celah tunggal rumus difraksinya ini kan ya. Difraksi oleh celah tunggal ya. Kemudian kalau untuk ini kan apa ini? Ini interferensi ya. Interferensi oleh dua celah itu ini. Nah, kemudian kaitannya dengan 9 tadi itu ya. Itu nanti ini jadinya nanti ini ya. Apa ini? Ini ya, 4 lambda dibagi A 1 lambda dibagi B. Nah, mungkin kalian tanya 4 itu dari mana? Ya tadi ada kata 9 tadi itu ya. 9 itu kan biasanya ganjil ya. Kenapa? Karena yang pusat itu sendirian kan. Jadi biasanya ganjil itu 9. Yang tepi berpasangan ya. Jadi bentuknya selalu gitu. Nah, ini coba kita cermati ya. Yang pusat kan sendirian. Tapi yang tepi ada pasangan ya. Kiri kanan. Ini juga gitu ya. Kiri kanan. Jadi kalau seperti ini berarti kan ada ini ya. Atau kalau ini ya misalkan ya. Jadi gitu ya. Pusat sendirian itu. Nah, mungkin yang perlu kalian ketahui ini munculnya angka 4. 4 ini kan menyatakan 9 tadi. Jadi 9 itu kan karena yang pusat itu kan sendirian. Jadi tambahkan 1. Jadi apa itu? Berapa? 9. Ya, 9 itu berarti apa? 9 berarti 1
terus yang di sananya ada 4 ya benar. Nah, ini jadi 4 itu menyatakan tepinya ya. Jadi tepinya ada 4. Ada 4 tepi kan. 4 ditambah 4 kan 8. Ya, tepinya ya 8 ditambah yang pusat 1 jadi 9 gitu ya. Nah, ini 4 pi. Ya, jadi ini. Ini yang apa? Ini adalah yang double celah ganda ya. Yang ini kan celah tunggal. Jadi itu yang perlu kalian pahami. Jadi angka 4 itu karena berasal dari 9 tadi itu. Sehingga nanti dari situ otomatis kan kita dapatin ini kan ya. 4B sama dengan A ya, pakai ini kan kali silang ini. Kali silang gini kan. Tandanya kan coret nanti 4B sama. Nah, tadi A-nya kan tahu, A-nya berapa tadi? 0,1. Sehingga B-nya 0,025. Jadi biasanya kalau soal kayak gini ini kata kuncinya itu di sini ya. Di ini apa itu the total ini kan, total of 9R. Jadi banyaknya subfringi ya. Subfringi pada fringi pusat. Itu biasanya kata kuncinya itu. Nah, terus ini yang terakhir ya. Kalau tadi kan celah ganda. Maaf, ya celah ganda ya. Sekarang oleh banyak celah. Nah, ini yang terakhir ini. Jadi celahnya itu lebih dari 2 ya. Lebih dari 2 atau minus. Coba ini berapa celah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 celah ya. 6 celah. Lebih dari 2 pokoknya. Lebih dari 2 sudah masuk kategori banyak celah. Nah, kalau seperti ini coba kita lihat ininya ya. Parameternya itu ya. Cuma kecil-kecil itu ya. Nah, ini ada variabel A tetap. Variabel A itu adalah jarak antar celah. Jarak antar celah. Variabel B itu adalah lebar celahnya. Nah, gitu ya, lebar celahnya. Lebar celahnya gitu ya. Oke, kita lihat dulu ininya ya. Analisanya ya, analisa untuk ininya, metalisnya. Jadi sesuai dengan ini banyaknya celah ya, seperti ini kan. Ini kan untuk celah pertama, ini celah apa ini? Celah kedua, ini celah ketiga dan seterusnya sampai celah yang ke N ya. Sampai celah yang ke N ini ya. Ini kan celah ke N. Nah, nanti fungsi zinc-nya ya, fungsi dari fringinya itu ya, nanti ini ya. Fungsi intensitas dari fringinya nanti ini tetap ada fungsi zinc ya. Terus ini ya, ini adalah faktor dari banyaknya celah ya. Banyak celah. Jadi ada beta, ada alfa. Sama kayak yang tadi itu, yang apa itu celah ganda tadi ya. Ya, ini adalah analisanya ya. Jadi ini mau dianalisa ini loh ya. Menggambarkan ini ya untuk pola ininya. Ini dianalisa per fungsi ya. Ini adalah fungsi apa ini? Zin kuadrat N alfa. Berarti zin kuadrat N alfa berarti yang ini kan ya. Ini ya fungsi ini ya. Zin kuadrat N alfa. Terus yang ini adalah fungsi zin alfa. Berarti jadi apa? Ini pembilangnya, ini penyebutnya ya. Ini ya. Pembilang penyebut di sini nih tadi ya. Ini kan pembilang ya. Ini penyebutnya ini kan zinc N alpha. Maaf kok zinc sih. Sin ya, maaf. Zinc itu yang ini ya, ini zinc ya. Ini zinc namanya sin. Saya salah ucapkan ini. Ini sin kuadrat N alpha. Ini adalah sin kuadrat alpha ini. Ini ya, ini pembilangnya sin kuadrat N alpha, ini penyebutnya.
sin kuadrat alfa. Kuadrat loh ya. Makanya kan nggak ada negatifnya, soalnya kuadrat ya. Jadi bukan sin alfa, tapi sin kuadrat alfa. Makanya nggak ada negatifnya itu. Lalu kalau ini berikutnya adalah dibagi ya. Jadi fungsi ini dibagi fungsi ini. Ya, kalau fungsi ini dibagi fungsi ini, hasilnya tuh ini kan. Sin kuadrat n alfa dibagi sin kuadrat. Hasilnya nanti jadi fungsi ini. Ini adalah fungsi apa ini? Sin n kuadrat. Nah, jadi gini nanti ya. Nah, ini kan ininya ya. Ini kan jadi ada ini ya, ada putus-putus. Putus-putus itu sebenarnya ini ya. Ini nanti digambarkan putus-putus ya. Jadi putus-putus itu menyatakan apa ini? Kan ada garis putus-putus. Garis putus itu menyatakan ini fungsi sin kuadrat alfa ini. Ya, karena ya ini jadi fungsi putus itu yang ini. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah kalau tadi n-nya ada 6 ya. N-nya ada 6. Oke. Nah, terus kemudian kalau yang sebetulnya fungsi yang di bawah ini sama juga ini ya. Fungsi yang di bawah ini sama juga ya. Ya, fungsi ini juga ya, cuma di sini itu untuk kondisi ini. Bentar. Kok ini? Oh, maaf, ini sudah dikalikan ya, sebenarnya. Kalau yang digambar ini kan sin kuadrat n alfa dibagi sin kuadrat alfa ya. Kalau ini sudah dikalikan dengan ini ya, dengan dikalikan dengan fungsi sin-nya tadi ya. Fungsi sin-nya tadi oleh apa tuh? Oleh difraksinya tadi ya, sin kuadrat ini. Ini loh. Ini garis putus-putus tuh yang ini ya. Ini fungsi sin-nya ini ya, ini fungsi sin-nya ini. Nah, ini jadi fungsi yang tadi ini ya. Ini kan belum ada fungsi zing sehingga amplitudenya sama ini. Nah, di sini puncaknya sama tapi kena fungsi zing. Maka nanti amplitudenya makin ke tepi makin kecil ini ya. Ini kan pusat. Karena ada fungsi zing. Fungsi zing itu kan amplitudenya makin ke tepi makin mengecil ini ya. Ini kan tanpa fungsi zing jadi amplitudenya sama semua ini. Nanti jadi gini nanti. Nah, gini nanti ini. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi nanti di antara puncak-puncak ini lah, puncak-puncak yang menonjol itu ada juga puncak-puncak yang kecil ini. Kan ada puncak-puncak area-area kecil ini ya. Kebetulan di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, ada 4 ya ini kan. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi di antara ini yang hanya terjadi pada ini yang multi-slit ya atau celah banyak. Ada ini di antara celah-celah yang besar itu dapat maaf kok celah di antara puncak-puncak yang tinggi ini ada puncak-puncak yang kecil-kecil ini. Nah, seperti ini ya. Ini kan hasilnya kayak gini nih. Ada ini udah lihat puncak-puncak kecil. Yang ini adalah fungsi apa ini? Ini fungsi zingnya. Ya, yang ini puncak-puncak ini adalah fungsi sin n alfa ini tadi nih ya ini. Nah, kayak gitu. Nah, ini sebagai ini aja ya, sebagai ilustrasi ya untuk berbagai celah. Jadi kalau dua celah itu kayak gini nih ya. Ini kalau ini dua celah. Kalau tiga celah, nah kan jadi kayak gini nih. Jadi kalau dua celah kan enggak ada ini kan. Di antara celahnya kan enggak ada ini kan, enggak ada apa ini. Maaf kok di antara dua celah. Di antara dua puncak kan enggak ada puncak kecil ini kan langsung. Kalau dua celah kan tadi ya. Tapi kalau tiga celah kan ada ini kan, ada celah-celah kecil ini. Celah kecilnya satu ini. Di antara celah-celah besar ini. Tapi kalau empat celah ini kan ada dua ini.
Nah, ini kan ada 2 celah ya. Kalau 5 celah, jadi ada 3 nih, 1, 2, 3 ya, 2, 3. Kalau 6 celah, jadi ada berapa? Ada 4 ini. Itu. Ini belum ada fungsi zing-nya ya. Ini kan masih sama semua ini. Jadi fungsi zing-nya belum dimasukkan. Nah, itu yang membedakan antara celah banyak dengan celah ganda ya. Jadi ada ininya, ada area kecil ini ya. Puncak-puncak kecil ini ya. Itu. Nah, jadi kalau digambarkan, kalau dari gini ya nggak kelihatan ya, baru jelas kalau dari grafik ini ya. Nah, kalau gini kan nggak kelihatan ini. Jadi prinsipnya ini satu celah ini ya. Kalau satu celah, pola rinjinya kayak gini, ini sinar putih ini ya. Kalau 2 celah kayak gini kan, ini kan. Yang celah puncak terurai ada banyak rinji-rinji gini kan. Ini 3 celah ini ya. Ini berapa ini? 4 celah, 5 celah ya. Nggak kelihatan kalau gini nih ya. Baru jelas tuh kalau ini. Nah, ini baru nampak ini ya dari sini. Ini pun belum dikenakan fungsi zing ya. Dari sini kan lebih jelas daripada ini kan. Ya, ini kan nggak kelihatan bedanya apa. Ya, ini berapa? Ya, sampai berapa nih? Sampai 5 celah ya. Ya, sampai 5 celah. Di sini sampai berapa? Oh, sampai 6 celah ini ya. Nah, itu tentang apa? Difraksi yang terjadi pada berbagai celah ya. Mulai dari celah tunggal, kemudian celah ganda, dan kemudian celah banyak. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya, salah satu penggunaan dari difraksi itu adalah untuk mengukur apa tadi, lebar celahnya ya. Karena biasanya lebar celah itu kan ukurannya kecil sekali. Gitu ya. Jadi yang diukur itu justru pola fringinya. Pola fringi itu maksudnya jarak antar fringi ya. Jadi jarak antar fringi itu maksudnya itu jarak antar puncak dengan puncak ya, atau lembah dengan lembah ya. Jadi kalau puncak dengan puncak barikan terang dengan terang ya, atau gelap dengan gelap, itu lebih gampang diukur ya. Sehingga nanti dari ukur pola fringi atau jarak antar fringinya itu kita bisa tentukan ini apa lebar celahnya. Ya, contoh penggunaan yang sangat bermanfaat yaitu di pengukuran kristal ya. Kisi dari kristal atau jarak antar atom pada kristal. Ya, dengan menggunakan apa? Sinar X, difraksi sinar X gitu ya. Ya, mungkin itu saya kira itu ya sudah selesai nih ya. Jadi ini pertemuan, masih ada pertemuan satu lagi ya. Ya, pertemuan satu lagi. Jadi hari Kamis lusa pertemuan terakhir ya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri. Ada pertanyaan barangkali. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, silakan. Mungkin saya yang enggak, saya ya. juga nggak seberapa paham tadi yang yang di persamaan I tadi loh, Pak. Itu kok yang sin beta disebut zing dia. Kok yang sin alfanya kok sin gitu, Pak. Oke. Saya buka lagi ya. Bentar. Oke ya. Jadi gini. Jadi kalau saya nangkap pertanyaannya Dian saya tadi. Iya, Pak. Oke. Jadi inti dari pertanyaan Dian saya itu kan ini bedanya antara sin sama zing ya. Mungkin itu dulu ya. Kenapa kok yang beta menggunakan zing, yang alfa kok sin ya. Zing itu sebetulnya ini loh. Kalau saya ngomong zing itu tulisannya SINC ya. Jadi SINC dibaca zing. Misalkan ini SINC beta, ya SINC beta atau gini. Mungkin lebih ini ya. Mungkin saya jelaskan ini. Apa sih fungsi zing itu ya?
Bentar, gini aja deh, pakai whiteboard aja ya. Ini aja deh. Ini ya. Jadi gini. Jadi misalkan ini lah. Fungsi zing itu tulisannya gini, S-I-N-C. Dibaca zing gitu ya. Nah, ini ya. Misalkan apa? X ya, zing X. Ini namanya fungsi zing X. Apa sih fungsi zing X? Ya, fungsi zing X itu maksudnya adalah ini sin X ya dibagi X. Nah, ini yang dimaksud dengan fungsi zing ya. Ini ya, ini fungsi zing. Jadi zing X itu artinya fungsi sin X dibagi X. Nah, gitu. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau fungsi sin itu kan fungsinya kan periodik ya. Fungsinya kan periodik. Jadi kalau saya gambarkan itu gini. Kalau fungsi sin periodik kan. Jadi kayak gelombang lah gitu ya. Ini periodik ya. Jadi apa? Amplitudenya kan ini amplitudenya. Amplitudenya kan sama semua ini. Konstan amplitudenya ya. Itu konstan. Tapi kalau fungsi zing ya. Kalau fungsi zing itu makin ke tepi itu makin kecil. Jadi di sini nanti ini misalkan ya. Nah, katakanlah gini ya. Nah, puncak banyak gini sih. Atau mungkin karena sin ya. Kita karena sin ya. Oke lah, gini aja deh. Jadi gini. Jadi makin ke tepi itu makin kecil. Ada gini nanti. Nah, gini nanti. Nah, gini nanti. Nah, gini nanti. Nah, ini. Nah, gini ya. Nah, ini. Jadi kayak teredam lah gitu ya. Kalau kita namanya kelihatan teredam. Jadi di sini amplitudenya kan ini ya. Nah, makin ke sana amplitudenya makin mengecil ya. Nah, gitu. Karena dibagi dengan X gitu loh. Dibagi dengan X. X kan makin apa itu makin membesar kan ya. Kalau ini kan kalau sini kan amplitudenya 1 lah. Ini kan amplitudenya kan dibagi dengan X jadi makin kecil, makin ke sana makin kecil. Nah, gitu. Itu ya. Itu bedanya antara fungsi sin sama fungsi zing ya. Terus tadi pertanyaan yang kedua tadi, kenapa kok yang zing itu yang beta, yang alfa kok tidak? Nah, ini penjelasannya. Bentar, ini dulu ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Coba kita lihat dulu ya. Ini kan ini ya. Nah, dari analisa ya. Ini kan coba lihat. Ini kan beta. Di sini beta, di sini ada beta ini. Nah, ini kan fungsi zing ini. Ya. Kenapa kok begini? Ya, ini kebetulan penjelasannya di apa itu di minggu lalu ya. Kenapa kok muncul fungsi zing ini ya? Di slide sebelum ini ya. Ya, di slide berikutnya ini. Jadi ini ada kaitannya dengan ini, ada kaitannya dengan apa sih? Interferensi ya. Interferensi dari gelombang-gelombang yang apa itu tadi? Yang bertemu ya di satu titik ya, terjadi interferensi. Lah coherent ya, sehingga nanti ada muncul faktor beta. Faktor beta kan faktor peredamnya ini beta ini kan. Ya, jadi artinya makin ke tepi range-nya makin mengecil gitu. Karena faktor peredam ini beta ini. Nah, kenapa kok itu tidak terjadi di faktor alfa? Alfa muncul kan di ini di double slit baru muncul kan. Di double slit berarti kan. Kalau yang di single slit kan nggak ada alfa ya. Cuma beta aja. Nah, ini kan. Nah, ini kan kayak gini kan. Nah, ini kan langsung mengecil ini kan ya. Nah, kalau begitu masuk mana tadi double slit ya. Nah, ini kan ini yang double slit ini ya. Ini kan yang double slit. Nah, nanti baru muncul ini. Nah, faktor A. A ini kan berkaitan dengan ini apa itu lebar celahnya. Nah, Nih, ini bisa kalian lihat. Ya. Di sini kan ini coba lihat ini cos kuadrat alfa kan tidak dibagi dengan alfa. Coba beda dengan beta kan? Kan sin kuadrat beta dibagi beta.
Ini loh, sin beta dibagi beta. Berarti ini fungsi zinc. Tapi ini kan cuma cos saja. Kecuali kalau gini, cos alfa dibagi alfa lah, itu nanti fungsi zinc gitu ya. Fungsi cosing ya, cos zinc, cosinus zinc gitu ya. Pokoknya ini bedanya di sini. Jadi di sini hanya aja cos alfa tanpa ada pembagi alfa. Kan beda dengan yang ini. Ini kan sin beta ada pembagi beta. Itu ya. Jadi kan karena kenapa kok begitu? Ya ini kaitannya dengan ini apa itu penurunan dari integral ini gitu ya. Jadi di integral ini tidak muncul faktor pembagi yang berkaitan dengan alfa tadi ya. Alfa itu kan kaitannya dengan jarak antar celah. Itu penjelasannya di situ ya. Nah kalau kemarin kan muncul faktor pembagi alfa ya, ini nanti yang menjadi penyebab. Makanya tadi kan gambarnya kan coba kalian lihat ini. Gambarnya itu kan tadi kan gini, kalau sebentar ya ini ya. Katakanlah yang ini tadi ya. Nah ini loh. Nah ini loh, coba kalian cermati ya. Ini loh kayak gini loh. Lihat. Kan amplitude-nya kan sama kan ini. Ini multiple celah kan, coba lihat ya. Ini sampai sini kan. Kan sama ya. Ini kan. Sama kan ya. Karena bukan fungsi zinc atau cos zinc. Nah itu penjelasannya seperti itu ya, Ferdian. Jadi memang dari hasil perhitungan integralnya ya tidak muncul fungsi zinc atau cosinus zinc ya, tapi fungsi cosinus saja atau sin saja untuk alfa ya. Sementara di apa itu di beta muncul faktor pembagi beta itu yang menyebabkan terjadinya ini apa itu penurunan amplitudo ya, amplitudo dari ininya, dari apa sih namanya itu perulangannya ya, karena fungsi sin sama cos kan perulangan itu ya, itu ya. Itu jadi banyaknya celah ya, itu tidak menyebabkan terjadinya penurunan apa itu, penurunan intensitas cahayanya. Justru yang menyebabkan penurunan intensitas itu adalah lebar celahnya. Itu kalau mana fisiknya gitu ya. Lebar celahnya itu yang menyebabkan terjadinya ini penurunan intensitas di tepi-tepinya ya, tepi-tepi fringinya itu. Jadi bukan jarak antar celahnya. Penjelasannya gitu. Ada lagi mungkin pertanyaan lainnya sebelum saya akhiri? Nggak ada ya? Cukup ya? Oke ya, sudah ya? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ya udah saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.